Halo teman-teman, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kami di Dul Car Wash Alas Rejo. Kali ini kita akan memberikan tips untuk teman-teman ya yang ingin mencuci full cleaning eksterior. Kalau di tempat cucian kami tarif 150.000 aja. Nah, gimana caranya biar tidak makan waktu banyak dan juga tidak mengeluarkan budget banyak ya teman-teman. 150.000 sudah full perawatan eksterior ya, di bagian emblem, logo dan spion yang berkarat, yang kusam, yang ada kotoran-kotoran di bagian emblemnya sudah kita bersihkan seperti ini hasilnya. Yuk simak full videonya. Oke, lanjut aja teman-teman ya. Ini sebelum dikerjakan kondisi mobilnya seperti ini ya. Di bagian emblem atau logonya sudah berkarat, ada keraknya, sudah kusam seperti itu ya teman-teman ya. Di bagian sisi dalamnya itu sudah terdapat banyak kerak-kerak bekas air hujan, bekas debu yang menempel sehingga menjadi keras, terbentuklah kerak teman-teman. Seperti biasa kita akan memakai cairan andalan kita ya, andalan cucian Dul Car Wash. Nah, kita akan memakai cairan ini untuk membersihkan kerak pada emblem bodi. Yuk disimak videonya sampai selesai, bagaimana caranya, bagaimana triknya. Nah, sekarang kita lanjut bersihkan. Untuk pertama ya, ini step pertama, langsung oles merata aja ya teman-teman. Oles merata, oles santai. Nah, tidak perlu ditekan terlalu keras, takutnya malah baret ya teman-teman. Kita oles-oles aja, kemudian kita sikat menggunakan sikat gigi teman-teman. Jika teman-teman punya kuas detailing juga boleh dipakai. Nah, kebetulan punya kita sedang rusak teman-teman, sudah rusak, jadi nggak saya pakai juga lah, saya pakai sikat gigi aja. Untuk teman-teman juga yang ingin melakukan cara ini ya, jika ada yang cairan yang meleleh ke bawah itu langsung diratakan aja teman-teman ya, diratakan agar nanti jika sudah kering tidak menimbulkan belang teman-teman. Nah, seperti itu kurang lebih caranya ya. Yuk ditonton videonya sampai selesai, jangan lupa share, subscribe, komen, dan bagikan video ini jika video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk teman-teman yang masih belum paham cara membuat cairan pembersih kerak seperti ini, bisa langsung cek di deskripsi, sudah saya lampirkan linknya, cara membuat obat kerak atau obat pembersih untuk emblem body ini teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman ya. Jika sudah dirasa bersih, nah, bisa langsung disiram menggunakan air mengalir teman-teman ya. Disiram, dibilas menggunakan air mengalir. Nah, seperti ini dia hasilnya teman-teman. Sudah kembali kinclong lagi ya, mantep lagi ini. Kita bayaran teman-teman. Oke, lanjut teman-teman ya. Sekarang kita akan membersihkan emblem Toyotanya guys. Nah, ini agak tebal. Nah, jadi nanti prosesnya kurang lebih 2 atau 3 kali step ya teman-teman. Kita akan oles 2 atau 3 kali step nanti, siapa tahu bersih, tapi saya yakin ini pasti bersih kok nanti. Nah, seperti itu juga caranya. Seperti biasanya. Ini sudah tebel banget teman-teman. Nah, ini step pertama teman-teman, belum sampai 1 menit teman-teman ya, sudah rontok di bagian sisi dalamnya. Nah, sudah mulai bercahaya lagi, tapi masih ada sih sedikit. Nah, ada sedikit kotoran tapi masih berproses teman-teman ya. Jadi kita tunggu reaksinya teman-teman sambil kuas-kuas manja di sini. Nah, kita kuas-kuas saja santai di sini ya.
kita kerjakannya santai, cuma videonya saya percepat agar saya juga ngeditnya gak lama teman-teman ya. Nah, jadi untuk di bagian logo ini teman-teman, biasanya kalau mobil Avanza itu memang tebal sekali teman-teman, karena bentuk logonya itu tebal keluar teman-teman. Jadi air bisa terperangkap di bagian sini, bisa terperangkap di dalam sini. Jadi di daerah sini, di daerah emblem belakang ini, kalau mobil Toyota itu biasanya memang sering terdapat banyak kerak-kerak membandelnya seperti ini. Nah, ini baru pertama teman-teman ya, step pertama ya. Step pertama sudah berubah nih teman-teman. Nah, sudah berubah. Coba kita siram menggunakan air bersih. Nah, sudah kinclong teman-teman ya, tapi masih ada sisa sedikit di tengah itu kan. Nah, masih belum bersih maksimal, masih ada sisa kotorannya di bagian tengah. Yuk kita lanjut ke step kedua. Kita bersihkan lagi menggunakan sikat gigi. Nah, ini agak lebih hati-hati teman-teman ya, karena apa, kalau kita menekan terlalu keras nantinya akan terdapat baret-baret teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin membersihkan itu jangan terlalu ditekan teman-teman, biarkan obatnya yang beraksi teman-teman, biarkan cairannya yang beraksi. Kita cukup oles-oles aja, oles-oles aja. Nah, seperti itu. Nah, harus sabar teman-teman ya, harus sabar agar hasilnya itu maksimal dan benar-benar bersih, agar pelanggan kita puas teman-teman ya. Cuma seperti ini aja caranya, mudah banget. Kalau di salon mobil tuh pasti mahal biayanya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang punya usaha cuci mobil, cuci motor, kita aplikasikan cara seperti ini dan kita mengambil tarif harga lebih tinggi pun pelanggan pasti puas, saya yakin itu. Tidak perlu ragu-ragu lagi teman-teman ya. Jika sudah bisa menggunakan cara ini, mengaplikasikannya sudah benar caranya, insya Allah hasilnya bagus teman-teman ya. Karena saya menggunakan cara ini di cuci motor saya kurang lebih sudah 6 tahun teman-teman ya, masih baru teman-teman, masih baru. Saya juga masih harus banyak belajar lagi ya teman-teman. Yuk terus ditonton videonya, jangan lupa subscribe-nya teman-teman ya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan info-info menarik dan tips-tips menarik dari Dul Car Wash teman-teman ya. Langsung disiram teman-teman, tinggal dikit lagi loh ya. Ini step kedua, tinggal sedikit lagi, mungkin ini sisa sebiji beras ini teman-teman. Nah, ada di situ tuh, nah di tengah itu memang sulit di situ teman-teman, terakhir itu memang di bagian itu yang sering nempelnya tuh keras teman-teman, karena di sana tuh dalam. Jadi air yang terdapat di sana itu menjadi kerak. Kalau sudah air campur dengan tanah biasanya menjadi kerak teman-teman. Nah, ini sudah kurang lebih saya 5 menit membersihkannya, dan ini pun sudah step ketiganya, ketiga kalinya saya olesi cairan pembersih keraknya. Nah, alhamdulillah sudah bersih lagi teman-teman. Nah, bersih bukan? Kita bayaran habis ini teman-teman. Nah, semangat yuk kerjanya. Nah, ini sudah selesai, sudah bersih menyeluruh teman-teman ya. Di bagian belakangnya sudah aman. Kita lanjut ke bagian samping teman-teman, di bagian spion. Nah, kalau spion seperti ini memang bagus kelihatannya karena warnanya stainless. Cuma kalau spion model seperti ini memang sering terkena debu, kotoran dari depan itu teman-teman. Kadang kotoran kecil-kecil seperti nyamuk atau apa yang ketabrak kan nempel di sini teman-teman ya. Jadi itu mengakibatkan kusam, kemudian juga debu-debu selalu nempel di sini teman-teman. Nah, ini tadi kusam, terus kita olesi juga menggunakan cairan pembersih keraknya. Jadi biar nggak nanggung teman-teman. Di seluruh bagian mobil yang terdapat garnis-garnis variasi yang seperti ini kita bersihkan teman-teman ya. Ini juga kita lanjut langsung membersihkan emblem dual VVTi nya di sebelah samping kanan. Kita bersihkan juga logonya, kita oles-oles seperti tadi, sama juga caranya. Kemudian yang mengalir di bawahnya kita langsung oleskan rata juga, jadi biar tidak belang-belang nanti hasilnya jika sudah kering.
Nah, kita lanjut di bagian sebelah kiri nih teman-teman. Ini emblem sebelah kiri juga saya bersihkan. Nah, kita oles-oles merata sampai bawah ya teman-teman. Karena kan obat yang mengalir itu kan jika tidak diratakan, jika sudah kering akan menimbulkan putih-putih atau bercak putih teman-teman. Jadi harus dikuas sampai merata sampai bawah. Jadi biar tidak terdapat belang-belang nanti teman-teman. Kemudian ini juga kita membersihkan spion sebelah kiri teman-teman. Kita oles sekalian juga ya, kita oles. Nah, di bagian atasnya, di bawahnya, di kacanya pun dioles juga nggak apa-apa teman-teman ya. Saya sudah riset sebelum penggunaan ini. Saya sudah uji coba cairan pembersih yang saya buat, sudah saya uji coba juga ke mobil saya sendiri. Amin. Yuk balik lagi ke video ini ya teman-teman. Jadi cairan pembersih ini juga bisa digunakan untuk kaca teman-teman ya. Cuma nanti kalau untuk kaca kita kurangi tingkat pH-nya. Kita kurangi tingkat pH-nya agar tidak terlalu keras teman-teman. Nah, langsung siram ya yang tadi. Langsung siram. Nah, sudah bersih. Di bagian sebelah kiri sudah bersih. Emblem plus spionnya sudah bersih teman-teman. Bisa terlihat jelas di video. Sudah baru lagi, sudah kinclong lagi ya. Nah, setelah itu kita akan membersihkan bekas aspal teman-teman ya. Nah, di bagian dekat mesin dekat ban ini biasanya terdapat percikan aspal jalan teman-teman. Di atas ban, di kolong itu biasanya ada percikan aspal, biasanya nempel di bagian bawah teman-teman. Nah, kita akan bersihkan juga sekalian karena ini mobil putih, warnanya putih. Jadi jika ada bercak aspal pasti kelihatan teman-teman. Nah, ini bekas aspal semua teman-teman. Kita gosok ya teman-teman ya. Untuk cairan pembersih aspalnya kita akan upload setelah video ini teman-teman ya. Mohon ditunggu ya teman-teman. Masih dalam proses editing teman-teman ya. Kita akan berikan tips cara membersihkan roda aspal yang menempel pada bodi mobil dan bodi motor. Seperti ini dia caranya, dilap menggunakan kain halus. Jangan menggunakan lap kasar teman-teman ya, menggunakan kain yang halus. Kita gosok-gosok seperti ini teman-teman. Nanti juga pasti luntur aspalnya teman-teman. Ingat ya teman-teman, jangan ditekan, biarkan obatnya yang beraksi, biarkan cairannya itu yang beraksi teman-teman. Kita meratakan saja. Jika ditekan malah menimbulkan masalah baru karena akan menimbulkan baret. Nah, seperti ini kurang lebih contohnya kan. Nah, ini sekarang sudah selesai, pembersihannya sudah selesai. Ini masih dicek-cek lagi dengan masam sulnya. Nah, ini dia sudah baru lagi teman-teman, sudah kinclong lagi. Yang tadinya kusam, tadinya buluk ya, sekarang sudah kinclong seperti kaca ya. Ini sesudah kita bersihkan tadi semuanya total, kemudian kita cuci semua. Kita cuci, nah seperti ini teman-teman, bedanya seperti baru lagi teman-teman. Ini mobil keluaran 2017 teman-teman ya. Nah, seperti ini dia, seperti baru lagi teman-teman ya. Logo Avanza-nya, kemudian logo Toyotanya, dan emblem di bawahnya juga bersih semua teman-teman. Nah, itu perbedaannya sebelum dan sesudahnya, sangat jauh sekali teman-teman ya. Untuk para teman-teman pelaku usaha cuci mobil dan cuci motor, bisa juga menggunakan cara ini teman-teman ya, untuk menaikkan tarif teman-teman. Kalau di tempat cuci motor saya tarif 150.000 untuk eksterior, membersihkan semua eksterior teman-teman, tapi tidak termasuk kaca teman-teman ya. Cuma di sini, cuma di emblem, terus di aksesorisnya, di grill itu saya bersihkan. Oke baik, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.